kalau dia tuh nggak cuma neror Nimas, tapi neror pacarnya Nimas, mantannya Nimas, teman-temannya Nimas, semua yang tentang Nimas dia teror juga. Hola netizen yang tercinta, pria asal Surabaya bernama Adi Pradita menjadi viral karena telah meneror gadis selama 10 tahun. Adi nekat meneror Nimas yang merupakan temannya saat SMP. Ia mulai terobsesi kepada Nimas setelah gadis cantik itu memberinya uang Rp5.000 saat SMP. Hal itu diungkap oleh Nimas dalam cuitannya di X. Setelah curhatan Nimas ini viral, banyak netizen yang budiman penasaran dengan sosok Adi. Adi sendiri merupakan pria asal Surabaya. Adi berhasil mengumpulkan uang untuk menikah. Bahkan kini Adi memiliki toko sandal online yang memiliki rating bagus. Adi mengatakan jika dirinya hanya ingin setia mengejar cinta Nimas. Bahkan Adi mengaku tidak pernah dekat dengan wanita lain karena hanya ingin mengejar Nimas. Ia juga sudah menabung untuk bisa menikah dengan wanita yang ia cintai. Adi mengaku jika dirinya tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Hal ini karena ia baru pertama kali jatuh cinta. Sementara itu Nimas sendiri masih belum terima dengan perlakuan Adi yang mengganggunya selama 10 tahun ini. Adi meneror Nimas dengan membuat ratusan akun media sosial, mulai dari Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Ada juga meneror Nimas ke nomor pribadi. Laki-laki tersebut mengirimkan video mengajak Nimas menikah. Bahkan ia juga mengirim foto alat kelamin ke Nimas. Tidak hanya itu, Adi juga mengancam akan melakukan bunuh diri. Nimas pun sudah pernah melabrak Adi di gang depan rumah yang bersangkutan. Wanita itu juga sudah mencoba berbicara dengan Adi sebanyak 3 kali. Namun hasilnya gagal hingga dirinya pun memviralkan hal ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi ada seorang cowok namanya Adi. Dia memang di kelas itu pendiam dan gak terlalu punya banyak teman. Suatu hari Nimas itu nanyain ke Adi, "Adi, kamu gak ke kantin?" Terus Adi jawab, "Enggak, aku gak bawa uang jajan." Nah, dikasihlah uang 5.000 sama Nimas supaya Adi bisa makan. Nah, dari situ Adi baper banget sama Nimas. Sampai 10 tahun dia punya obsesi yang gila banget menurut gue. Adi tuh neror Nimas terus-terusan, bahkan udah di-blok berkali-kali. Bikin ratusan akun Instagram, Twitter untuk nge-followin Nimas, dan itu bikin Nimas malu banget sampai Nimas itu akhirnya nggak punya Instagram sama sekali. Nelponin, ngechatin selalu padahal udah diblok, dan dia bahkan sampai ngirim foto alat kelaminnya sendiri ke Nimas. Menurut gue itu udah sexual assault ya. Itu sampai ngancem bunuh diri kalau cintanya tuh nggak diterima sama Nimas. Sebenarnya Nimas udah ngelakuin tindakan, udah didatengin baik-baik, diajak ngomong baik-baik, tapi dia tuh nggak terima. Akhirnya dipukul lah 3 kali pakai helm sama Nimas. Tapi ya balik lagi ke kebiasaannya dia. Ini contoh-contoh fake account yang dibikin sama Adi. Dari username-nya aja udah super creepy gak sih? Dan setiap tahun tuh Adi ngerayain ulang tahunnya Nimas dengan bikin selebrasi kayak gini. Padahal Nimasnya itu juga gak mau diginiin. Dia sampai banyak beli kartu perdana untuk supaya tetap bisa ngehubungin si Nimas. Padahal udah di-block gak sih? Gue udah ngecek akun Twitternya Adi dan sumpah bener-bener bikin draining, bener-bener bikin kok ada ya manusia kayak gini? Karena selain dia cringe dan kepedean, banyak juga tweet-tweet yang menurut gue udah gak sopan, bener-bener pelecehan seksual. Dari tweetnya Adi juga gue dapet kesimpulan kalau dia tuh gak cuma neror Nimas, tapi neror pacarnya Nimas, mantannya Nimas, teman-temannya Nimas, semua yang tentang Nimas dia teror juga. Sumpah, menurut gue Adi ini udah butuh professional help. Dia tuh butuh ke psikiater atau ke psikolog, karena ini udah memprihatinkan banget. Dan gue jujur kasihan banget dan gak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi Nimas. Sebelum masuk ke plot twist yang paling besar, ternyata ada kakaknya Adi yang ngebelain Adi, namanya Abi. Intinya dia tuh gak terima kalau si Nimas itu ngejelek-jelekin Adi dan sempet nyebarin alamatnya Adi, tapi ya disensor, jadi gak sepenuhnya disebarin guys. Terus setelah dicari-cari netizen, dikulik-kulik tweet lamanya kakaknya Adi, ternyata tweetnya itu membagongkan sekali guys. Saran gue sih kalian gak perlu cari tahu ya, karena ada sensitif konten yang gak harus dilihat. Pada intinya si kakaknya Adi ini punya kelainan seksual lah ya, dan dia tuh memposting itu semua di Twitternya. Dari situ aja tuh kayak bikin gue berpikir, oke, mungkin memang dua-duanya tuh sama-sama sakit ya. Dan ini dia plot twistnya, super membagongkan. Ternyata Adi itu lumayan sukses guys, serius. Jadi niat dan tekadnya Adi ini udah sangat-sangat bulat ya untuk menikahi Nimas. 2 tahun yang lalu dia punya impian supaya punya toko sendal sendiri. 2 tahun juga uangnya Adi tuh baru segini. Dia tuh niat banget untuk nikahin Nimas. Serius. Nah dari situ dia terus berproses, terus berusaha
Sampai akhirnya apa? Dia bisa beli mobil sendiri. Awalnya gue mikir apa dia ngaku-ngaku ya, tapi pas lu lihat nih tokonya dia, ulasannya ada berapa? Men, barangkali orang yang sakit ini tuh lebih sukses daripada kita ya. I don't know. Sebelum lo semua berbalik arah belain Adi, lo perlu tahu kalau banyak banget tweet-tweet yang tidak senonoh yang gak bisa gue tampilin di sini. Yang dari kacamata cewek-cewek normal, kita tuh ngelihatnya ngeri. Untuk kasus ini kalian harus banyak observasi di Twitter karena tuh bener-bener banyak hal yang gak bisa gue tampilin, seriusan. So what do you think after melihat semua plot twistan ini guys? Akhirnya setelah kasusnya viral gitu kan ya, si Nimas ini didampingi langsung sama Kepala Unit Investigasi Kriminal Dunia Maya Jawa Timur setelah 10 tahun. Kasus bener-bener parah banget, banyak banget plot twist gitu kan, sini gue ceritain. Semuanya ini berawal karena si Nimas ini punya niat baik untuk membantu si stalker tersebut. Satu kali ngomong gitu kan ya, karena mereka satu sekolah. Dimana waktu ditanyain gitu kan, kayak kenapa kamu gak jajan kayak gitu sama si Nimas. Terus habis itu cowok itu langsung kayak bilang kalau misalnya dia gak ada duit. Nah dengan niat membantu gitu kan ya, seperti manusia pada umumnya, Nimas ini ngasihlah uang gitu sebesar 5.000 kalau gak salah ya, untuk si stalker tersebut. Udah that's it gitu kan, kayak udah niat baik aja gitu loh awalnya. Ternyata si stalker ini malah jadi obsesi hubungin Nimas di semua aplikasi sosial media. Terus abis itu juga bikin akun yang kerjaannya itu curhat-curhat tentang Nimas, dan juga beranggapan kalau misalnya Nimas ini mau nikah sama dia. Gak cuman itu, si stalker ini juga ngirim foto terong Belandanya gitu kan, tanpa konsen, dan ini udah masuknya ke pelecehan. Udah diblok-blokin segala macem gitu kan, akun dan lain-lain, tapi muncul-muncul terus gitu. Tapi gak cuman sampai di situ gitu kan, waktu si Nimas ini ulang tahun, si cowoknya ini juga ikut merayakan dan dipost di sosial media gitu loh, kayak bilang, nih aku udah kasih hadiah buat kamu, tapi maaf cuman bisa foto cuman segini dan lain-lain. Gak cuman foto, gak cuman hadiah, laki ini juga bahkan sampai punya online shop gitu ya, yang dimana cukup rame gitu kan di aplikasi Oren. Dia sampai SS berapa penghasilannya dan segala macam, dan bilang kalau misalnya ini cukup kok untuk kita Nimas, nanti kita menikah dan lain-lain gitu. Nah setelah thread ini viral gitu kan, kakaknya si cowok ini ternyata nggak terima kalau misalnya adeknya itu dijelekin, dan akhirnya kakaknya itu speak up. Kakaknya ini bilang kalau misalnya Nimas itu terima uang dari si cowok tersebut, yang dimana tweet itu akhirnya dihapus gitu kan, dan juga belum ada konfirmasi apapun sampai saat ini. Makin ramai dan juga penuh plot twist gitu kan ya. Akhirnya ini kasusnya ditangani lah sama kepolisian seperti yang di awal tadi. Ya kurang lebih rangkumannya sampai saat ini seperti itu sih ya. Ini belum ada keputusan apapun dari pengadilan, dan juga siapa sih yang jadi tersangka, dan juga apa aja kerugiannya begitu. Tungguin aja sama-sama gitu kan, dan juga semoga kasus ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua. Kalau misalnya suka terhadap seseorang, jangan terlalu obsesi, apalagi sampai melecehkan. Apakah kalian pernah punya pengalaman yang serupa? Silahkan tulis kolom komentar ya. Udah segitu aja dari gue. Peace, love, and go! Guys, kalian udah denger belum cerita Nimas sama Adi yang lagi viral di Twitter? Singkat ceritanya, si Adi sama si Nimas itu satu sekolah guys. Terus waktu jam istirahat, si Nimas lagi lihat Adi kayak nggak keluar jajan gitu. Terus si Nimas ini karena dia extrovert, dia bertanya dong, "Di, lu kenapa nggak jajan?" Terus si Adi bilang nggak ada uang. Karena sangat amat baik hati, kalian tahu, Nimas kasih dia uang 5.000. Masalahnya karena Nimas kasih uang dia 5.000, dia tuh jadi terobsesi banget sama Nimas sampai 10 tahun. Jadi Adi ini terus-terusan ngejar-ngejar si Nimas, tapi juga terus-terusan ditolak nih sama Nimas. Gak cuma sampai di situ, Adi juga sampai buat ratusan akun sosmed cuman buat mantau kegiatan Nimas sehari-hari. Bahkan saking obsesnya, Adi itu sampai ngerayain ulang tahun Nimas setiap tahun guys di akun Twitternya dia. Kayak ngupload foto, terus ngasih hadiah, buku-buku, terus dibuat ucapan kayak, "Maaf ya aku cuma bisa ngasih ini." Tapi setiap tahun dia ngerayain ulang tahunnya Nimas. Kegilaan Adi nggak berhenti cukup sampai di situ. Dia juga pernah kirim foto tweetnya itu ke Nimas. Itu udah kayak pelecehan seksual nggak sih? Gak sopan. Kalian harus baca sih guys di Twitter. Apa yang terjadi dengan Nimas, seorang cewek yang katanya 10 tahun diteror oleh pengagum beratnya dia sejak masih berada di SMP ya. Pengagum beratnya ini bernama Adi. Dia satu sekolah dengan Nimas ini ya. Awalnya si Adi ini obsesi terhadap si Nimas ini berawal dari si Nimas ini melihat si Adi yang cupu, pendiam gitu, nggak jajan ya.
Terus si Nimas ini ngasih duit 5.000 ya. Berawal dari itu si Adinya ini bapernya bukan main ya. Jadi dari sejak itu dia selalu obsesi terhadap si Nimas ini ya, bahkan mengarah ke pelecehan, ada ancaman segala macam ya. Jadi udah nggak normal memang ya, aura wibunya si Adi ini memang kuat banget ya, makanya bahaya banget berkawan sama orang-orang yang memiliki pola-pola pikir seperti itu ya. Makanya nolep ibu-ibu udah pada tobat dah ya, kalau perlu ke psikiater ya, biar pada di reset itu kepala ya, biar nggak di kepalanya itu serem anime semua. Jadi kisah ini mengingatkan saya kepada sebuah film kemarin di Netflix yang viral, yakni Baby Render ya, yang mana itu juga diangkat dari kisah nyata seorang aktornya sendiri ya, seorang aktornya ini yang mengalami kejadian tersebut. Berawal dari si aktor ini kan seorang barista ya, jadi ada seorang tamu yang nggak pesan apa-apa dan mengaku nggak punya duit ya, jadi dengan berbaik hatinya si laki-laki ini memberikan minuman gratis terhadap si perempuan itu ya, dan itu sama juga. Berawal dari itu si perempuan ini jadi baper, terus itulah awal dari malapetakannya, dan ceritanya hampir sama dengan apa yang dialami oleh teman kita Nimas ini ya. Jadi dia juga diteror, bahkan orang-orang terdekatnya juga kena imbas dari si stalker ini ya. Jadi ya cukup creepy juga sebenarnya orang-orang seperti ini.